Kopi Sumsel kini mulai menunjukkan tanda-tanda menggeliat, ditandai dengan deklarasi brand kopi Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Patoni. Langkah berikutnya, Kadin Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumatera Selatan akan menggelar acara minum kopi bersama di sepanjang Batang Hari 9 di Sumatera Selatan. Minum kopi bersama, memecahkan rekor muri. Mau memecahkan rekor Indonesia. Iya, Museum Rekor Indonesia di tepi sungai. Di tengah. Berarti Sungai Musi ini? Bukan hanya Sungai Musi. Oh. Jadi di Sumsel ini kan ada kita kenal Batang Hari 9. Ya. Jadi setiap daerah itu tentu punya sungai. Kita sama-sama minum kopi dari kabupaten, 5 kabupaten yang penghasil kopi utama itu, minum kopi bersama, dan kita akan pecahkan rekor muri. Berarti daring juga? Secara daring? Ada, ya, hybrid ya, jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast ketikpos.com. Kali ini kita masih membahas tentang kopi dengan adanya brand kopi Sumatera Selatan yang kemarin di launching oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Pak Patoni. Tentunya ini merupakan titik awal titik awal Sumsel itu perkopiannya itu akan mulai menggeliat gitu kan. Menggeliat ya. Kedepannya apa Kak? Nah, bersama saya sudah hadir di sini Ketua Dewan Kopi Sumatera Selatan Kak Zain Ismet. Ya. Kira-kira bagaimana kita bisa mendapatkan masukan-masukan terkait perkembangan dan pertumbuhan kopi di Sumsel ini. Nah, kedepannya seperti apa Kak kira-kira dalam waktu dekat akan dilakukan? Nah, kelihatannya Pak Gubernur ini serius ya. Gercep gitu ya. Iya, sergep ya. Sebelum habis masa jabatan. Beliau ingin mungkin meninggalkan legasi yang baik untuk Sumatera Selatan ya. Nah, kita apresiasi itu, dan beliau mengajak Kadin Indonesia untuk bersama-sama menggaungkan ya brand yang sudah di launching kemarin. Nah, rencananya ini ada satu kegiatan yang cukup menarik, yaitu minum kopi bersama, memecahkan rekor muri. Mau memecahkan rekor Indonesia. Iya, Museum Rekor Indonesia di tepi sungai. Di tengah. Berarti Sungai Musi ini? Bukan hanya Sungai Musi. Oh. Jadi di Sumsel ini kan ada kita kenal Batang Hari 9. Ya. Jadi setiap daerah itu tentu punya sungai. Kita sama-sama minum kopi dari kabupaten, 5 kabupaten yang penghasil kopi utama itu, minum kopi bersama, dan kita akan pecahkan rekor muri. Berarti daring juga? Secara daring? Ada, ya, hybrid ya. Jadi ada yang di Sungai Musi, dipusatkan di sini. Tapi juga bersama-sama di beberapa kabupaten kota. Nah, itu rencananya akan dilaksanakan pada Juli ya. Bulan Juli. Juli, nanti mungkin tanggalnya akan kita masih konfirmasi. Tentatif ya. Berarti melibatkan Jaya Suprana ya, muri itu? Bukan Pak Jaya Suprana ya. Satu lagi ada lagi Indonesia ya. Kira-kira berapa jumlah gelas kopi itu yang akan diminum? Kira-kira ada hitungan ya? 1 juta, 2 juta misalnya secara serentak itu? Kita rencanakan lebih kurang 60.000 ya. 60.000 gelas kopi. Gelas kopi ya. Sepanjang aliran Batang Hari 9. Batang Hari 9. Mungkin nanti akan diiringi juga dengan irama Batang Hari 9 barangkali. Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi kita dapat pariwisatanya, juga dapat branding kopi Sumselnya. Nah, kalau kopi di Sumsel ini sendiri, sebenarnya kalau penggemar kopi itu seperti apa sih mereka itu? Apakah memang kita berharap dengan adanya branding ini pemasaran itu hanya di Sumsel penggemar kopinya, atau kita berharap nanti dikenal di luar? Kalau Pak Gubernur kemarin mengharapkan kopi Sumsel mendunia. Jadi bukan hanya di Sumsel. Bukan hanya di Sumsel. Sumsel ini kita sebagai produsen ya. Nah, kita bersyukur harga kopi itu meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sekarang berapa harganya? Harganya sekarang sudah bisa mencapai 70.000 per kilo. Itu yang dari dulu 20 ya, green bean.
green bean. Green bean. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Cukup tinggi. Tapi peluang untuk bisa menembus pasaran dunia itu ada memang. Sangat, Ya, peluangnya. sangat memungkinkan karena sekarang supply dunia itu berkurang. Karena di Brazil itu sedang terjadi hujan ya, hujan. Pancaroba. Jadi Perubahan perubahan iklim. cuaca yang ekstrim Ya. mengakibatkan produksi kopi dunia ini menurun. Menurut laporan dari International Coffee Organization (ICO), ada penurunan sekitar 1,4% Supply. Sementara dunia. kebutuhan itu kan semakin meningkat, tidak pernah berkurang. Nah, sementara konsumsi kopi Ya. dunia meningkat Ya. 2,4%. Ya. Nah, ini artinya suplai kopi dunia akan berkurang. Ya. Dan itulah mungkin peluang yang bisa kita masuk di situ. Iya, ini kesempatan yang baik. Ceruk itu masih ada terbuka luas ya. Betul, terbuka luas. Jadi prospeknya ke depan kopi ini luar biasa. Ya. Dan kita berharap Sumatera Selatan ini menjadi semacam pendorong ya. Karena produksi kopi Sumsel ini 26% dari produksi kopi nasional. 26% berarti cukup Iya. strategis ya. Iya, jadi sangat signifikan kalau misalnya kopi Sumsel itu produksinya bisa meningkat, kualitasnya bisa meningkat, itu mempengaruhi konstelasi perkopian Tinggal Indonesia. menata di tingkat petani dan pekebun ya. Iya, Mana meningkatkan betul. ekspansi, Betul. meningkatkan perluasan wilayah atau meningkatkan produktivitas. Iya, Dan itu sebenarnya kan bukan hanya peran Dewan Kopi ya. iya tentu. Itu sudah bersinergi ada berbagai pihak ya. Berbagai pihak, terutama Penyedia ya pemerintah. pupuk, Pemerintah tidak bisa hanya membranding, Ya. tapi juga harus melihat di sektor hulunya. Ya. Sektor hulu ini yang memang agak kompleks, Ya. agak rumit. Karena apa? Itu sudah ditanam. Sejak zaman dulu cara menanamnya begitu. Ya. Dan harus ada regenerasi berarti. Harus ada tadi yang saya bilang replanting. Harus ada peremajaan, memilih varietas yang unggul sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Ya. Kita kalau bisa menyaingi Vietnam, karena Vietnam itu produsen kopi robusta terbesar dunia Sekarang ini. Tapi mereka juga sekarang dalam keadaan yang sulit karena tadi faktor cuaca ini ternyata berpengaruh. Di sana terjadi kekeringan sehingga mereka juga turun produksinya. Sebetulnya kalau kita amati di Sumsel juga ada penurunan. Ya, pasti berdampak ya. Karena Iya. Pancaroba itu kan sebenarnya kan ke semua penjuru dunia aja kan. Penjuru dunia. Karena barangkali intensitas dan kapasitasnya bahkan ada yang lebih besar, mungkin kalau kita agak kurang. Betul. Ya. Jadi dengan Cuaca sekarang misalnya, ini mungkin sudah naik 1 derajat. ya, Kita coba rasakan ini agak lebih panas kan? Nah ini jadi perhatian kita semua, terutama misalnya teknologi irigasi. Ya. Nah ini harus kita jadikan prioritas karena air itu sangat berpengaruh kepada tanaman ya. artinya sebenarnya kan di masa pilkada situasi politik yang memanas ini kita bisa berharap kepala daerah yang terpilih nanti bisa punya kebijakan yang berpihak kepada kopi. Betul. Ya. Karena kepentingannya bukan hanya untuk petani, Ya. tapi itu juga untuk ekonomi daerah. Ya. Coba bayangkan sekarang harga kopi meningkat 3 kali lipat. Kalau Bank Indonesia suka mengukur itu Ya. tingkat kenaikan ekonomi ya di suatu daerah. Ini pasti meningkat. Artinya uang yang beredar di Sumatera Selatan itu luar biasa besar. Apalagi kalau menurut beberapa pengamat itu bahwa kepala daerah itu PR yang paling mendasar itu adalah meningkatkan PAD. Betul. Dengan melalui kopi ini barangkali salah satu pintu untuk bisa meningkatkan PAD. Kalau Iya. PAD bisa meningkat kan melakukan apapun bisa. Bisa. Mau Betul. kalau gratis, mau berapa gratis, tapi kalau PAD-nya juga hanya mengandalkan pajak-pajak dalam bermotor, ya mungkin agak susah itu deh. Iya. Mungkin ada beberapa sisi ya yang Iya. perlu kita lihat ya. Misalnya kalau misalnya harga kopi itu rendah, produktivitas rendah, maka tingkat kemiskinan juga menjadi persoalan. Iya. Tapi kalau dia meningkat atau stabil gitu ya,
maka pemerintah tidak ada beban lagi untuk misalnya untuk menyalurkan dana makan siang gratis yang kena berkurang. Iya, harga berkurang gitu kan. Nah, itu contoh-contoh. Jadi efek ekonominya itu sangat kompleks. Ya. Jadi harus dipikirkan betul oleh pemerintah ya. Ini kan kepala daerah akan berganti semua. Walaupun ada mungkin tidak berganti, Ada yang dua tetap, periode. ada yang 2 periode ya. Kita harapkan mulai memikirkan Ya. mengenai perkopian ini secara serius. Ya. Demikian barangkali Kak, walaupun Ya. singkat mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan inspirasi bagi kepala daerah, bahwa kopi ini sebenarnya punya potensi yang bisa meningkatkan PAD. Betul. Ya, bukan hanya bagi daerah kalau PAD, kalau ekspor itu bagi Ya. negara. Bagi negara. Devisa, ada Iya. mendatangkan devisa. Iya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.